A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kesempatan malam hari ini bisa berjumpa lagi dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Channel ini dapat dijangkau. Semoga dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun buat para pemirsa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harap-harap syafaatnya nanti pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dan pemirsa yang baik hati, mohon dukungannya channel ini dengan mendukung kami, yaitu dengan like, komen, dan subscribe. Yang ditunggu subscribe-nya. Kepada pemirsa semuanya, kemarin kita sudah membaca dari beberapa imam yang membuat bid'ah, dan kita meneruskan yaitu rumah ramuan tangkal sihir buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Anda mesti menggunakan bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Anda tiupkan ke diri Anda atau tiupkan ke air. Jika Anda masukkan 7 lembar daun sidir yang sudah dihaluskan, kemudian Anda pakai untuk mandi, maka ini mujarab untuk menghilangkan gangguan sihir. Jika Anda bacakan tanpa daun sidir sudah cukup, karena Rasulullah SAW apabila ia merasa ada sesuatu, beliau meniupkan kedua tangannya 3 kali ketika akan tidur. Beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian mengusap wajah, dada, dan kepala. Gangguan akan hilang insya Allah. Anda mesti menggunakan ini. Anda bacakan ke telapak tangan Anda ketika akan tidur. Anda baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali, kemudian usapkan ke kepala dan wajah 3 kali. Gangguan akan hilang insya Allah. Jika Anda bacakan ke air kemudian dipakai untuk mandi, gangguan akan hilang. Jika Anda letakkan di dalam air itu 7 lembar daun sidar, sebagaimana yang dilakukan sebagian kalangan salaf, kemudian Anda bacakan atau orang lain yang membacakan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ditambah ayat-ayat sihir yang ada dalam surat Al-A'raf, surat Yunus, dan Taha. Gangguan akan hilang insya Allah. Kemudian Anda pakai untuk mandi, gangguan akan hilang insya Allah. Catatan Syekh Ibnu Baz, Opsit, Juz 28, halaman 346. Tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebut seperti ini. Ini murni ijtihad Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian bid'ah mahmudah di Masjidil Haram dan masjid-masjid di Saudi Arabia sampai saat ini. Doa khataman Quran dalam salat tarawih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini setiap malam Imam Masjidil Haram membaca 1 juz Al-Quran dalam salat tarawih. Ketika selesai 30 juz, sebelum ruku imam membacakan doa khatmil Quran. Ini disebutkan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pasal
tentang hataman Al-Quran. Faslun fi khotamil Quran. Ini bahasa Indonesia saja. Saya bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hambal. Saya katakan, jika saya hatam Al-Quran, saya lakukan pada salat witir atau pada salat tarawih. Imam Ahmad bin Hambal menjawab, lakukanlah dalam salat tarawih agar kita mendapatkan doa dalam dua salat tersebut, tarawih dan witir. Saya katakan, bagaimanakah saya melakukannya? Imam Ahmad menjawab, apabila engkau selesai membaca akhir Al-Quran, angkatlah kedua tanganmu sebelum engkau rukuk. Berdoalah untuk kita ketika kita dalam salat, lamakanlah tegak. Saya katakan, apakah doa yang saya ucapkan? Imam Ahmad menjawab, apa saja yang engkau inginkan. Saya pun melakukan apa yang diperintahkan Imam Ahmad bin Hambal. Ia berada di belakang saya, berdoa dalam keadaan berdiri. Ia mengangkat kedua tangannya. Hambal berkata, saya mendengar Imam Ahmad berkata tentang hatam Al-Quran. Apabila engkau selesai membaca surat Al-Quran, maka angkatlah kedua tanganmu dalam keadaan sebelum rukuk. Saya katakan, kepada pendapat manakah engkau berpegang dalam masalah ini? Ia menjawab, saya telah melihat penduduk Mekah melakukannya. Imam Sufyan bin Uyainah melakukannya bersama mereka di Mekah. Al-Abbas bin Abdul Al-Azim berkata, demikian juga kami dapati orang-orang melakukannya di Basrah, Irak, dan di Mekah. Penduduk Madinah meriwayatkan sesuatu tentang ini, disebutkan dari Utsman bin Affan. Catatan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Maghni juz 3 halaman 369. Pendapat Syekh Ibnu Baz, doa khatam Al-Quran dalam salat tarawih. 24. Hukum doa khatam Al-Quran dalam salat. Pertanyaan. Sebagian orang mengingkari para imam masjid yang membaca doa khatam Al-Quran di akhir bulan Ramadan. Mereka mengatakan bahwa tidak sahih ada kalangan salaf melakukannya. Apakah itu benar? Jawabannya, tidak mengapa melakukan itu. Dalam kurung, boleh. Karena perbuatan itu benar dari sebagian kalangan salaf melakukan itu. Karena doa itu adalah doa yang ada sebabnya di dalam salat. Maka tercakup dalil-dalil yang bersifat umum tentang doa dalam salat, seperti doa qunut dalam salat witir dan bacaan-bacaan wallahu waliyyu at-taufiq. Ya. Waktu doa khatam Al-Quran dalam salat tarawih. Pertanyaan, bilakah doa khatam Al-Quran dibaca? Apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Jawaban, afdol dibaca setelah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas jika telah selesai membaca Al-Quran secara sempurna. Kemudian berdoa, apakah pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua atau di akhir salat. Maksudnya setelah sempurna membaca Al-Quran, mulai membaca doa khatam Al-Quran di semua waktu dalam salat, apakah di awal, di tengah, atau di akhir rakaat. Semua itu boleh, yang penting membaca doa khatam Al-Quran ketika membaca akhir Al-Quran. Catatan Syekh Ibnu Baz, update juz
11 halaman 357. Syekh Ibnu Baz juz 30 halaman 32. Kemudian pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun doa khatam Al-Quran dalam salat saya tidak mengetahui ada dasarnya dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula dari sunnah para sahabat. Dalil paling kuat dalam masalah ini bahwa ketika Anas bin Malik ingin khatam Al-Quran, ia mengumpulkan keluarganya, kemudian ia berdoa, tapi ini di luar salat. Adapun membaca doa khatam Al-Quran di dalam salat, maka tidak ada dasarnya. Meskipun demikian, ini termasuk perkara ikhtilaf di antara para ulama. Ulama sunnah bukan ulama bid'ah. Perkara ini luas, maksudnya tidak selayaknya seseorang bersikap keras hingga keluar dari masjid dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin disebabkan doa khatam Al-Quran. Standar penetapan bid'ah adalah jika tidak diberi batasan, semua orang akan membuat ibadah dan menyatakan sebagai bid'ah hasanah, maka perlu menetapkan standar. Jika tidak, maka dikhawatirkan umat akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Suatu perkara dapat disebut bid'ah adalah jika termasuk dalam beberapa poin berikut. Keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam, misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arsy seperti manusia duduk di atas kursi, atau menyatakan bahwa sesuatu dengan Tuhan seperti keyakinan panteisme, atau manunggaling kawula Gusti, atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala namun menghadapkan diri beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengatakan Al-Quran tidak lengkap, mengingkari takdir, mengkafirkan sesama muslim, mencaci maki sahabat Nabi, menyatakan selain Nabi itu maksum, pernyataan bahwa agama Islam tidak relevan dengan zaman, dan semua keyakinan yang dibuat-buat yang menyebabkan orang meyakininya disebut sebagai kafir. Kedua, merupakan bentuk ibadah yang telah disyariatkan seperti menambah atau mengurangi, misalnya menambah rakaat salat wajib, mengurangi takaran zakat fitrah, mengurangi jumlah sujud dalam salat, mengganti surat Al-Fatihah dengan surat lain, merubah lafaz azan, membuat sujud sebelum rukuk. Ketiga, merubah waktu ibadah seperti salat subuh jam 9 pagi atau puasa setengah hari, atau merubah tempat ibadah seperti tawaf di Bukit Keramat, tawaf di kuburan, dan sebagainya. Keempat, ada suatu tanpa ada dalil syar'i, misalnya berpuasa dengan keutamaan ini dan itu, berpuasa selama 40 hari akan mendapat ini dan itu, atau salat dengan pakaian tertentu akan mendapatkan keutamaan tertentu, atau diam pada hari Senin akan mendapatkan keutamaan khusus. Kelima, menyatakan keutamaan khusus tertentu atau tempat tertentu atau zikir tertentu yang tidak dibuat oleh orang tertentu. Keenam,
membuat ibadah khusus dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan keutamaan tertentu. Misalnya salat 100 rakaat pada malam Maulid Nabi akan mendapatkan anu dan anu. Ketujuh, berkumpul melakukan suatu ibadah pada waktu tertentu dan tempat tertentu dengan keyakinan ada balasan tertentu terhadap perbuatan tersebut. Adapun berkumpul di masjid pada malam Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dan ceramah agama seperti sejarah Nabi Muhammad SAW atau pada malam tahun baru Hijriah sebagai muhasabah diri, sangat dianjurkan untuk memanfaatkan momen tertentu dalam membahas masalah tertentu. Kedelapan, membuat batasan tertentu dalam takaran jarak, jumlah, bilangan waktu yang telah ditetapkan syariat Islam seperti berat, nisab, zakat, jarak khusus salat, jumlah bilangan kafarat, jumlah batu melontar, jumlah putaran tawaf dan sa'i. Kesembilan, semua perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil dan dari syariat Islam, apakah dalil itu nas, teks, atau pemahaman terhadap nas, atau secara terperinci dalam dalil, atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah bid'ah dolalah. Jika terungkap dalam dalil, apakah dalil itu nas, teks, atau pemahaman terhadap nas, atau secara terperinci dalam dalil, atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah sunnah hasanah. Ketika terjadi ikhtilaf antara dalil-dalil, maka dalil yang bersifat nas lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat ijmali global. Dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat umum. Dalil yang disebutkan secara nas lebih didahulukan daripada dalil pemahaman terhadap nas. Dengan demikian, maka pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama. Andai Imam Syafi'i tidak mengambil bid'ah, Imam Ibnu Taimiyah merutinkan membaca Al-Fatihah dari setelah salat subuh hingga terbit matahari. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan dan melakukannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajarkan ramuan tangkal sihir, padahal Rasulullah tidak pernah membuat dan mengajarkannya. Syekh Ibnu Utsaimin mengajarkan salat sunat tahiyatul masjid di tanah lapang tempat salat Id, padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dan mengajarkannya. Para pemimpin imam masjid di Saudi Arabia membaca doa khatam Al-Quran dalam salat tarawih di akhir Ramadan, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, apalagi melakukannya. Andai Anda masih juga berpegang pada kaidah setiap yang tidak dilakukan Rasulullah maka haram, maka Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan para imam Saudi Arabia semuanya telah melakukan perbuatan haram. Demikianlah pembacaan ini tentang masalah bid'ah sudah selesai tadi kesimpulan, dan besok saya akan membacakan masalah ketiga, memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Terima kasih. Apabila ada kata-kata dalam membaca kurang pas, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.